pasar harga saham kita itu atau aktivitas di pasar bursa kita lebih banyak digerakkan oleh pelaku domestik, investor lokal. Makanya kalau kita baca di berbagai sumber pemberitaan, fenomena all time high ini terjadi, banyak orang kan bertanya-tanya, ini kenapa kok fenomena seperti ini terjadi? Emas ini kan sejak beberapa tahun terakhir itu kan selalu mencapai rekor harga tertinggi kan. Karena memang sejak tahun lalu turbulensi di ekonomi kita kan tinggi sekali. Mulai dari trade war, perang Iran-Israel, terakhir Maduro, ini kan menambah tekanan terhadap perekonomian global. Ya lagi-lagi kembali ke US dollar. Nah, inilah uniknya Amerika ya. Iya, jadi dia yang buat kelakuan. Dia yang buat kelakuan, dia juga yang menikmati benefitnya. Ya, kita ini terkenal sebagai negara yang saving investment gap-nya itu kan tinggi. Artinya apa? Kebutuhan investasi kita besar, sementara kemampuan tabungan kita kecil. Nah, mau tidak mau, kita butuh pembiayaan asing untuk ya investasi dan segala macam. Asing itu akan melihat, wah Indonesia ini bukan hanya fiskalnya yang bermasalah, tapi utang pun bisa bermasalah nih. Isunya itu kan fiscal sustainability, keberlangsungan fiskal, yang kedua debt sustainability. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Dr. Sarkawi Raup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali. Ketemu lagi kita. Nah, ini salah satu narasumber rutin ya di kanal ini. Beliau seorang ekonom yang makin kesini saya lihat makin banyak tulisannya, kelihatan makin membuat kita semua bisa mengetahui pandangan-pandangan Pak Sarkawi ya. Nah, saya kali ini juga bersumber dari tulisannya, tapi nanti kita gali di luar tulisan itu juga. Ada tulisannya yang menarik, Mas Sarkawi ini mengulas bahwa mengapa ini ada fenomena yang berbeda dari biasanya, di mana di satu sisi rupiah melemah, ya, depresiasi istilahnya. Di sisi lain, indeks harga saham gabungan IHSG meningkat. Ini termasuk fenomena yang kalau berlangsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu jarang terjadi. Tapi kita gali saja deh, apa yang mau digambarkan oleh Mas Kawi tentang hal itu. Jadi yang pertama ya, fokus kita itu, saya tuh melihat ada fenomena di indeks harga saham gabungan kita di IHSG. Yang setiap saat ini sejak 15 Agustus ya 2025 yang lalu, ini sebelum upacara hari kemerdekaan 17 Agustus yang lalu, IHSG kita itu untuk pertama kali mencapai rekor harga tertinggi ya. Pada waktu itu ya orang sudah menyebut all time high gitu ya. Jadi tertinggi sepanjang masa. Waktu itu naik dari kurang lebih 5.670 menjadi sekitar 8.017. Nah, ini kan naiknya luar biasa signifikan tuh dari awal tahun. Itu pada 15 Agustus 2025 yang lalu. Berarti 7,5 bulan ya. 7,5 bulan. Dan saya kira ya sampai hari ini di awal tahun 2026, per hari ini saya kira 15 Januari ini sudah kurang lebih 9.080 indeksnya. Sudah melewati angka psikologi 9 juga. Udah melewati angka, dan saya kira ini all time high yang baru ya. Ini rekor baru di indeks harga saham gabungan kita. Cuma menarik buat saya, kenapa? Karena pada saat yang sama rupiah kita itu malah trennya melemah. Dari saya kira terakhir kali rupiah mencapai rekor terendah itu kan pada 8 April 2025 yang lalu. Nah, saya kira itu pada ya awal-awal lah negosiasi tarif dengan Trump itu ya, pasca diumumkan mengenai tarif yang diberlakukan ke berbagai negara. Ya saya kira sentimennya ke rupiah kita luar biasa besar ya. Dan rupiah kita sempat menyentuh angka di atas angka psikologis 17.000 malah. Itu 17.071 rupiah kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu di April ya 2025. Nah, setelah itu
rupiah kembali menguat. Bahkan rupiah itu sempat mencapai angka ini, kalau saya baca di Trading Economics, ini salah satu sumber data yang menarik, real time, dan itu disampaikan bahwa posisi rupiah setelah April itu kurang lebih 16.170. Nah, dari 16.170 sampai akhir tahun, sampai awal tahun sekarang itu melemah terus sampai ya kalau kita lihat datanya itu menyentuh angka 16.800 sampai September atau Oktober kemarin ya. Kemudian sekarang ini sudah 16.885 rupiah per US dollar. Hampir 16.900. Hampir 16.900. Ini mudah-mudahan ini tidak road to 17.000 lagi seperti yang pernah terjadi di April tahun lalu ya. Nah, fenomena all time high di indeks IHSG, kemudian pelemahan nilai tukar, ini kan menarik untuk kita lihat, karena biasanya kalau IHSG-nya menguat, biasanya kan artinya kan IHSG kita ini kan menarik buat pelaku asing. Logikanya ada inflow money ada duit masuk. Ada duit masuk valuta asing masuk. Nah, kalau valuta asingnya masuk, otomatis kan ketersediaan falas di dalam negeri kita besar, demand terhadap rupiah tinggi, sehingga itu idealnya membuat rupiah menjadi lebih kuat ya. Sekurang-kurangnya stabil. Sekurang-kurangnya stabil, malah tidak seperti sekarang, malah terus-menerus mengalami pelemahan ya. Saya kira ada ekonom Mas Awalil dari Harvard ya, yang saya kira ini menarik untuk kita rujuk, dan beliau ini kan memang riset-risetnya tuh di bidang international finance ya, international monetary economics ya. Nah, namanya Jeffrey Frankel ya, atau Frankel ya, yang banyak dirujuk oleh ekonom-ekonom yang concern di kajian ekonomi keuangan internasional. Salah satu konsep beliau itu adalah itu yang saya kira ini sangat populer, namanya portfolio balance approach. Jadi bagaimana perilaku si investor global di pasar aset keuangan global itu yang setiap saat melakukan rebalancing atau rekalkulasi lah terhadap kepemilikan portofolio aset dia di mana-mana di semua pasar keuangan tentunya. Nah, Frankel ini menyebutkan bahwa kalau ada tekanan terhadap pasar aset keuangan global, maka yang dilakukan oleh si investor itu adalah rebalancing atau rekalkulasi terhadap kepemilikan dia yang ada di mana-mana itu. Dirubah dialah posisinya posisinya kepemilikannya itu berubah. Persentasenya di sini mengecil, di sana membesar. Pokoknya ada rekalkulasi ulang lah, sehingga positioning investasinya itu akan berubah. Perubahan itu insentifnya salah satunya tergantung pada perkembangan indeks harga, kalau di saham indeks harga saham, atau kalau di aset non saham artinya perkembangan harga aset keuangan di negara yang bersangkutan ya. Biasanya kalau indeks harga saham di suatu negara itu cenderung naik, itu akan memberikan insentif kepada para investor untuk ikut beli. Karena ekspektasinya kan ini akan cenderung naik kan. Nah, sehingga kalau investor asingnya masuk, nah ini harusnya memperkuat inflow dari modal ke suatu negara ya. Nah, kalau negara itu menganut rejim nilai tukar free floating, mengambang bebas, tidak dikontrol seperti misalnya di China kan masih menganut rejim ya tidak murni fix, tetapi terkontrol. Nah, seharusnya ketika inflow ada, nilai tukar harusnya
menguat ya. Nah, ini menurut si Frankel. Sebaliknya juga begitu. Jadi pada saat indeks harga saham di suatu negara itu menurun, ini kan tidak memberikan insentif bagi pelaku pasar global untuk masuk. Nah, sehingga yang terjadi malah outflow malah keluar. Pulang ini lah dia. Pulang. Ini yang akan menekan bukan hanya indeks harga saham di negara yang bersangkutan, tetapi juga nilai tukar di negara yang bersangkutan itu, sehingga ya cenderung ada pergerakan yang searah antara perkembangan di indeks harga saham dengan di nilai tukar. Cuma rupanya faktanya tidak selamanya begitu. Nah, karena ya kita lihatlah di Indonesia, harga saham kita mengalami fenomena all time high, rekor terus, bahkan per hari ini sudah 9.089 indeksnya. Sementara rupiah bahkan ini mencapai rekor yang rendah juga nih di awal tahun kan. Bahkan bisa diperkirakan mengarah ke angka terendah tahun lalu, 17.071 rupiah per US dollar. Kok bisa seperti itu? Ternyata kalau kita lihat, saya kira ini sejalan dengan apa yang dikemukakan misalnya ya Pak Agus Martowardoyo ya di mantan gubernur Bank Indonesia. Lagi ramai nih beritanya. Lagi ramai kan. Nah, salah satu yang beliau sampaikan itu, kalau di 2018 di pasar aset keuangan kita itu, khususnya di surat berharga negara di SBN, proporsi investor asing yang membeli di sana itu masih kurang lebih 41% dari total SBN yang diterbitkan oleh surat utang pemerintah yang diterbitkan oleh negara ya, pemerintah ya. Nah, sekarang per 2025 itu porsinya malah turun sangat signifikan malah menurut saya. Dari 41% malah sekarang hanya tinggal 13%. Nah, saya kira ini yang bisa menjelaskan salah satunya kenapa rupiah melemah. Rupanya bukan di saham, tetapi outflow-nya itu di surat berharga negara atau surat utang pemerintah. Terjadi outflow di asing di kepemilikan di SBN itu. Nah, saya kira outflow ini ya pasti menekan rupiah. Ini dari sisi outflow falas di SBN-nya ya. Kemudian di sisi pasar saham kita juga rupanya penjelasannya ada, Mas. Kenapa fenomenanya itu enggak biasanya searah, tidak sinkron antara di rupiah dengan di indeks harga. Salah satunya termasuk kepemilikan. Jadi porsi asing di pasar saham kita itu juga menurun ya. Dari yang selamanya hampir separuh dari transaksi di pasar saham kita itu sekarang hanya tinggal bahkan di bawah 40% ya, porsi asing di sana. Nah, porsi asing yang kecil itu ya saya kira wajar saja kalau misalnya rupiah melemah karena porsi asing di SBN kuat, tapi IHSG malah menguat bukan karena asingnya yang keluar, tetapi karena memang porsinya relatif kecil. Nah, berarti selama ini pasar harga saham kita itu atau aktivitas di pasar bursa kita lebih banyak digerakkan oleh pelaku domestik, investor lokal. Makanya kalau kita baca di berbagai sumber pemberitaan, itu kan saya kira di sekitar bulan Juli sampai September, waktu pertama kali fenomena all time high ini terjadi, itu kan banyak orang kan bertanya-tanya, ini kenapa kok fenomena seperti ini terjadi? Padahal asing nggak terlalu gencar masuk. Rupanya setelah diamati data-data di bursa efek kita, nah rupanya porsi lokal sudah relatif besar, jauh lebih besar dibanding porsi asing di sana di pasar saham. Kemudian yang kedua, biasanya yang menopang IHSG itu adalah saham-saham blue chip ya. Saham-saham yang kapitalisasinya besar, nilai volume jumlah sahamnya banyak, nilainya besar, jumlahnya banyak dan harganya relatif stabil ya. Misalnya kalau di perbankan kan ada Mandiri, ada misalnya BRI, BNI, BCA atau saham-saham blue chip yang lain ya, yang memang dari sisi harga itu relatif stabil stabil dan ini kan yang menopang
indeks harga saham kita. Nah, tapi pada saat IHSG mengalami all time high, justru saham-saham blue chip ini jadi beban buat IHSG. Nah, ini malah cenderung melemah ya berarti ya. Sekurang-kurangnya nggak bisa naik. Sekurang-kurangnya nggak naik. Nah, setelah dilihat rupanya yang menopang itu adalah beberapa perusahaan yang kapitalisasinya kecil. Inilah yang banyak ditransaksikan di bursa efek kita. Dan ini yang membuat IHSG rupanya jadi sangat tinggi ya. Bahkan ada hitung-hitungan di salah satu media yang saya baca, itu disebutkan bahwa kalau saham 3 perusahaan ya yang disebutkan di situ, saya nggak tahu itu salah satunya ada kayak Barito Pacific, ada DCI dan lain-lain, kan ada 3 itu ya yang disebutkan di media itu. Kalau ini dikeluarkan dari perhitungan indeks harga saham kita, maka seharusnya indeks harga saham kita itu bukannya 8.000 sekian, tetapi harusnya 9.000 hanya Mas, 9.000 sudah. Bukan yang di bulan Juli September yang lalu. Karena itu perhitungannya waktu itu. Nah, kalau ini dikeluarkan dari indeks harga saham, maka harga saham kita waktu itu hanya 7.030 sekian ya. Hampir 1.000 selisihnya. Selisihnya 1.000 lah. Ya, 1.000. Selisih indeksnya. Nah, makanya muncul isu terkait dengan saham-saham gorengan itu. Malah Purbaya sendiri malah Pak Menkeu sendiri yang menyebut bahwa jangan-jangan karena asingnya nggak aktif transaksi, porsi lokal sudah sangat besar, saham blue chipnya tidak bergerak begitu signifikan, tetapi kok IHSG malah naik terus. Nah, rupanya ada 3 saham yang diduga, perusahaan-perusahaan yang diduga ini bergerak sangat aktif, harganya naik, yang menopang IHSG mencapai all time high itu. Nah, sehingga ya Pak Purbaya bilang ini kok saham perusahaan yang kapitalisasinya kecil tapi sangat aktif diperdagangkan, harganya tinggi, membuat IHSG kita menjadi mencapai rekor tertinggi itu. Nah, ini yang harus diwaspadai ini. Ini yang bisa menjelaskan kenapa IHSG itu malah naik. Nah, ini saya setuju bahwa ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena jangan-jangan kenaikan IHSG, indeks harga saham itu kan harusnya berkaitan langsung dengan fundamental ekonomi ya, atau kinerja perusahaan atau kinerja dari perusahaan yang bersangkutan kan. Misalnya itu kan ada salah satu teori yang lain yang menyebutkan seperti itu ya. Dia yang IHSG itu kan harusnya berkaitan dengan fundamentalnya. Jadi kalau kinerjanya baik ya otomatis di pasar itu dia akan harganya akan lebih baik harga sahamnya ya. Kenapa seperti itu ya? Karena ya dividen yang diharapkan oleh si pemilik saham itu akan jauh lebih tinggi kan. Nah, profitability-nya tinggi. Nah, tapi kan kadang-kadang kok ini nggak berkaitan nih. Artinya di perusahaan yang bersangkutan tidak ada corporate action yang dilakukan oleh tidak ada aksi korporasi yang menjanjikan kok harga sahamnya bisa melesat seperti itu ya. Saya kira nah itu wajar kalau kemudian muncul isu saham gorengan yang menopang IHSG kita. Nah, kenapa perlu diwaspadai? Nah, ini kan ya tadi bisa bubble memang. Bisa gelembung. Bisa gelembung, artinya perusahaan yang ditransaksikan terus-menerus, harganya menjadi sangat baik, padahal fundamentalnya, kinerjanya nggak bergerak. Nah, saya kira ini ya di satu sisi Pak Purbaya ada benarnya juga bahwa dia memberikan semacam warning kan ke otoritas bursa. Ini harus hati-hati nih. Ya, meskipun sebelumnya sempat bangga-banggain IHSG, tapi setelah naiknya segitunya mulai khawatir juga dia. Artinya ini memang secara teori ya perlu diwaspadai ya. Bahwa. Nah, kalau rupiah gimana, Mas? Nah, kalau rupiah, memang rupiah ini kan cenderung melemah nih. Trennya. Padahal udah ada intervensi loh. Hari ini tadi ada intervensi. Ada intervensi. 15. Dan malah tambah turun. Saya kalau tidak salah ini di siang itu intervensi sempat menguat, tapi di setelah siang sampai sore melemah lagi. Dan ini kan terbukti nih kalau sekarang kan 16.885 ini per 15 Januari ya, per sore ini loh. Sore. Itu
nilai tukarnya malah melemah. Apa penjelasan tentang melemahnya beberapa bulan inilah? Satu, kalau beberapa bulan pasti yang paling penting itu adalah sejak awal ya trade war, kemudian ada bulan Maret lalu, terus ada perang di Timur Tengah, Israel, Iran, kemudian ada aktivitas Houthi di Yaman yang aktif membom merudal kapal-kapal tanker atau kapal-kapal pengangkut barang melalui Laut Merah itu kan dikhawatirkan mengganggu logistik, yang membuat biaya logistik jadi tinggi, biaya logistik tinggi, inflasi jadi naik. Nah, itu kan memberikan tekanan terhadap perekonomian global ya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi nih di awal tahun Maduro yang ditangkap di istananya sendiri oleh Delta Force ya. Ini pasukan khususnya Amerika kan. Film aja itu. Hollywood. Dan bukan hanya itu Mas. Setelah Amerika menangkap Maduro, semua kapal-kapal tanker minyak raksasa tuh yang masuk ke Karibia yang dianggap punya hubungan dengan Venezuela itu ditangkap oleh Amerika. Nah, ini kan menimbulkan kekhawatiran terhadap perekonomian global. Artinya resiko global itu meningkat. Nah, teorinya pada saat resiko perekonomian global meningkat, kebiasaan investor global selama ini dia akan langsung berlindung di aset-aset keuangan atau di mata uang yang dianggap sebagai safe haven aset atau safe haven currency. Jadi pada saat terjadi turbulensi, pada saat persepsi resiko terhadap perekonomian global itu meningkat, maka investor global yang dilakukan pertama kali apa? Langsung mereposisi portofolionya, rebalancing, rekalkulasi terhadap portofolionya, termasuk di falas valuta asing, dan yang dilakukan adalah mengalihkan portofolio aset dia itu ke aset-aset keuangan yang dianggap safe haven, yang dianggap paling aman. Aman dalam pengertian harganya relatif stabil, bahkan cenderung naik. Makanya satu, emas. Ini dianggap paling safe. Dan emas ini kan sejak beberapa tahun terakhir itu kan selalu mencapai rekor harga tertinggi kan. Karena memang sejak tahun lalu turbulensi di ekonomi kita kan tinggi sekali. Mulai dari trade war, perang Iran Israel, kemudian terakhir Maduro, ini kan menambah tekanan terhadap perekonomian global. Bahkan diekspektasikan kalau perilaku Trump ini tidak direm, dia mau serang Kuba, dia mau serang Iran, mau rebut Greenland. Tapi nggak mau serang Rusia katanya. Nggak mau serang Rusia, ya benar. Kalau Putin kawan. Gitu. Tapi benar-benar bahaya ya. Nah, ini kan berbahaya. Nah, artinya resiko geopolitik terhadap kondisi ekonomi global meningkat. Nah, ini yang membuat investor global ya reposisi, rekalkulasi portofolio aset masuk ke emas. Yang kedua, bukan hanya emas, dia pindah ke aset US dollar. Dia pakai valuta asingnya, ya lagi-lagi kembali ke US dollar. Nah, inilah uniknya Amerika ya. Jadi dia yang buat kelakuan, dia juga yang menikmati benefitnya. Sebenarnya sempat turun kan dolar itu. Sempat turun. Sekarang naik lagi ya. Setelah Trump capture Maduro, itu kan sempat turun. Tapi setelah itu naik lagi kan. Nah, dan yang unik, ya, setelah Maduro ditangkap oleh Trump mengumumkan bahwa minyak Venezuela akan dikontrol oleh dia. Saham-saham yang meningkat di Amerika itu satu saham yang berkaitan dengan industri perminyakan. Jadi kan semua naik semua tuh, menikmati benefit. Kemudian yang kedua, saham yang berkaitan dengan peralatan militer. Itu naik semua tuh harganya tuh, dan ini yang menopang IHS indeks harga sahamnya di Amerika itu kan, atau secara global ya. Nah, di rupiah ya kita kena batunya kan. Kenapa? Karena ya wajar lah. Misalnya ya sama lah kita dulu Mas. Kalau pulang sekolah jalan kaki itu di kampung kan, hujan deras, ya yang kita lakukan adalah
tadinya jalan normal tiba-tiba berlari kan, larinya kemana? Cari perlindungan kan, di tempat yang dianggap paling aman. Kalau ada petir kan di kampung kan gitu, nah ada petir udah kita. Berarti dia narik dari Indonesia dong. Dia paling nggak sebagian dia tarik atau tidak masuk sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya nggak masuk. Dan jangan-jangan di surat berharga negara juga begitu. Jadi outflow di situ itu adalah salah satunya karena rebalancing tadi itu atau rekalkulasi. Jadi bertambah terus. Dan ini kan karena tinggal 13% ownership asing di SBN kita. Dan ini juga berbahaya dari sisi domestik ya. Misalnya pengumuman kemarin kan pemerintah di awal tahun Pak Menkeu menyebutkan bahwa defisit anggaran kita tahun 2025 itu kan hampir 3% kan, itu 2,92%. Angka tertinggi di luar COVID itu, angka tertinggi di luar benar. Dan ini kan mendekati batas yang diperbolehkan sesuai dengan undang-undang kan. 3%. Nah, 3%. Dan saya kira ini kan berkaitan dengan kesepakatan internasional itu Maastricht Treaty kan, bahwa batas 3% itu adalah batas yang dianggap aman bagi fiscal sustainability di suatu negara ataupun debt sustainability. Nah, artinya kalau ini menyentuh ke angka 3%, ini kan berbahaya. Artinya apa? Persepsi investor global terhadap ini Indonesia. Indonesia bahaya nih. Karena mendekati angka yang dianggap aman dan tidak aman itu. Nah, semakin dekat ke 3% artinya persepsi resikonya tinggi. Nah, kalau persepsi resikonya tinggi, kita jual surat berharga negara di harga yang mahal, nggak ada yang mau, Mas. Kalau resikonya tinggi kan harus jual murah nih barangnya. Jadi yieldnya tinggi. Sudah harganya murah, tapi harus dikasih yield yang tinggi. Atau bahkan kurang laku. Atau nggak laku, orang outflow di situ karena nggak percaya. Nah, artinya berapapun ada risiko lah. Ada risiko. Nah, saya kira di sinilah pentingnya ya ke depan manajemen fiskal kita harus lebih prudent, lebih berhati-hati karena ini terkait dengan investor global. Saya kira Pak Agus Marto juga di berita itu sudah mengingatkan bahwa kita nggak boleh menyebut nggak apa-apa porsi asing di pasar surat utang negara itu menurun karena toh investor lokal kita sudah sangat kuat kan nggak boleh begitu. Kenapa? Karena ya kita ini terkenal sebagai negara yang saving investment gap-nya itu kan tinggi. Artinya apa? Kebutuhan investasi kita besar, sementara kemampuan tabungan kita kecil. Nah, mau tidak mau kita butuh pembiayaan asing untuk investasi dan segala macam. Nah, sehingga persepsi resiko terhadap perekonomian kita itu menjadi isu yang sangat penting sehingga ini harus dikelola dengan sangat baik ya. Kemudian yang kedua, Mas, terkait dengan DSR, debt service ratio kita. Beban utang ya. Itu rasio antara pembayaran utang pokok, cicilan dengan pendapatan kita dari pajak dan non pajak kan. Nah, kan bukan dihitung dari GDP. Dihitungnya dari karena bayarnya utang bukan dengan GDP tapi GDP, dengan pendapatan negara. Pendapatan kita apa sumbernya? Satu dari pajak, dua yang non pajak, misalnya cukai atau misalnya ada dividen BUMN bagi hasil sumber dan segala macam kan. Nah, itu kan yang menjadi sumber pembayaran utang. Nah, kalau kita lihat trennya beberapa waktu terakhir, dan saya kira ini menarik datanya ya, DSR kita itu dari waktu ke waktu kan naik terus kan. Nah, kenapa? Karena kapasitas kita atau kemampuan kita memperoleh pendapatan. Kemampuan kita memperoleh pendapatan itu relatif kecil dan terbukti tax ratio kita turun kan. Target penerimaan pajak kita di 2025 nggak tercapai. Shortfall. Artinya apa? Ya, DSR kita pasti naik karena utang kita malah terus tinggi, bertambah. Nah, karena kita nggak mungkin bisa membiayai kegiatan kita kalau nggak nambah utang pada saat pendapatan dari pajak turun. Saya kira hal-hal seperti ini kalau nggak dikelola dengan benar, asing itu akan melihat, wah Indonesia ini bukan hanya
fiskalnya yang bermasalah, tapi utang pun bisa bermasalah nih. Debt kan isunya itu kan fiscal sustainability, keberlangsungan fiskal, yang kedua debt sustainability. Jadi keberlangsungan utang artinya maksudnya utangnya termanage ya, terkendali. Maksudnya tuh utangnya terkendali. Boleh bertambah tapi terkendali. Boleh bertambah tapi kita bisa bayar. Bisa bayar. Nah itu kan maksudnya debt sustainability kan di situ. Jadi utang itu bisa berkelanjutan dengan catatan kita ngutang tapi bisa bayar, dan refleksinya itu kan di debt service ratio. Nah kita misalnya bandingkan dengan sejumlah negara yang rasio utang terhadap GDP-nya tinggi, tapi itu kan tidak jadi ukuran karena DSR mereka rendah. Kemampuan bayarnya. Kemampuan bayarnya bagus. Ini kalau nggak dikelola, ini akan memberikan persepsi risiko yang tinggi, sehingga ke arah soal rupiah tadi ya. Surat utang negara kita bisa nggak laku, Mas. Nah kalau ini nggak laku di luar, otomatis harus jualan di sini. Kalau nggak laku di luar, asing nyamar laku luar, rupiah semakin tertekan. Nah, itu ya. Semakin melemah, dan ya saya kira ini yang harus diantisipasi. Termasuk ini, Mas, dari otoritas moneter juga harus waspada nih dari sekarang. Termasuk tidak perlu buru-buru untuk menurunkan BI rate. Ya, artinya mempertahankan margin yang sekarang antara policy rate, BI rate dengan inflasi itu harus terjaga tuh. Karena itu kan yang dilihat oleh investor asing. Kestabilan mereka. Dalam situasi begini kestabilan lebih utama ya. Karena menjaga stabilitas rupiah salah satunya lewat real interest rate itu. Nah real interest rate-nya itu kan selisih antara BI rate dengan inflasi. Nah ini yang harus dijaga nih, sehingga ekonomi kita, aset-aset keuangan kita itu menarik buat investor asing, sehingga ada inflow. Ini yang membantu menstabilkan rupiah. Jadi nggak boleh hanya melihat atau tepuk dada karena IHSG terus melonjak. Nggak boleh. Harus dilihat semua aspek. Harus dia, karena terbukti, Mas. Rupanya beberapa riset di bulan Juli September tahun lalu, rupanya IHSG kita itu digerakkan oleh lokal, kemudian oleh 3 saham dengan kapitalisasi yang kecil kan. 3 saham perusahaan ini dikeluarkan dari perhitungan IHSG. IHSG kita seharusnya bukan 8.017 pada waktu itu, tetapi hanya 7.334 atau 43. Jadi nggak tertutup kemungkinan, paling bertambah jadi 4 atau 5 saham di beberapa bulan setelahnya. Jadi gitu. Begitu ya pemirsa, kita mendapatkan penjelasan dari Mas Sarkawi bahwa di satu sisi kita ya melihat IHSG yang terus melonjak, di sisi lain kita melihat rupiah yang melemah. Fenomena ini relatif kurang lazim, meskipun pernah terjadi, tapi kalau dia berlangsung berbulan-bulan ini sesuatu yang justru harus diwaspadai, terutama oleh otoritas ekonomi. Dan kita juga para netizen ini kan juga pelaku ekonomi nih, juga harus menimbang-nimbang ini. Mas Sarkawi, ya kita dari tadi tidak mengatakan Mas Sarkawi ini adalah akan menjadi begini begitu ya, tetapi beliau memberikan warning bahwa di balik ini ada hal-hal yang lebih mendasar yang harus diwaspadai oleh otoritas ekonomi. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Mas Sarkawi. Siap.